kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat. Ini apalagi yang Bapak pikirin ya. Aduh, Pak, rakyat dong Pak yang dipikirin Pak. Jangan pejabat terus, proyek terus, bisnis terus, kredit macet terus. Rakyat dong Pak yang dipikirin Pak. Bapak capres loh, calon presiden Indonesia, calon presiden masyarakat Indonesia. Kok yang dipikirin itu terus sih? Rakyat dong dipikirin Pak. Pak, koruptor itu loh, itu udah pada punya rumah gede, udah punya lahan, udah punya mobil-mobil gede, udah punya motor, udah punya kendaraan-kendaraan bagus, perhiasan, investasi bahkan. Mereka tuh udah punya itu Pak. Banyak loh masyarakat kita yang masih susah untuk dapat tempat tinggal tetap. Masih yang bulan depan tuh dia nggak tahu masih bisa tinggal di kontrakan itu apa enggak. Banyak yang udah diusir juga dari kontrakan karena merantau, banyak Pak. Besok mau makan apa juga bingung. Tolong dong Pak, rakyatnya dipikirin gitu loh, kan Bapak capres. Pak, ada dua tipe mencuri. Yang pertama mencuri karena kebutuhan. Yang kedua mencuri karena keserakahan. Tolong dong, pasti tahu kan koruptor yang mana. Kalau anak masyarakat kecil mencuri udah pasti karena kebutuhan. Solusinya adalah dibantu. Bener, dibantu karena kebutuhan. Dia mencuri karena anaknya mau sekolah, istrinya mau lahiran, kontrakan gak bisa bayar. Nah itu butuh dibantu, ditingkatkan kualitas hidupnya, ditingkatkan pendapatannya, pelatihan dan lain-lain. Ya kalau keserakahan, dia udah kaya, mau ditambahin lagi gajinya, tingkatannya lagi tetap aja, mau sampai seberapapun. Yang namanya serakah ya serakah. Tolong Pak, rakyat dong yang dipikirin. Bapak capres nih. Capres kan Bapak kan? Bukan. Hei, kalian dengar ya? Hanya Prabowo yang ingin mensejahterakan pejabat. Hanya Prabowo yang ingin mensejahterakan pejabat. Hanya Prabowo yang mampu naikin gaji pejabat. Kalian tahu alasannya? Agar terhindar dari korupsi. Katanya sih, hei, sepuh. Ini, gua ingatkan ya, gua kasih tahu ini. Walaupun kau naik gaji mereka setinggi langit, kalau masih ada kesempatan, mereka akan melakukan korupsi itu karena mereka tamak. Karena mereka tahu hukum di Indonesia ini sangat lemah. Jika kalian ingin Indonesia terhindar dari korupsi, tolong diralat dulu hukumnya, tolong direvisi dulu hukumnya, kuatkan hukumnya. Itu baru betul, bukan malah naikin gaji pejabat, sama aja bohong itu. Bagi orang yang mengerti hukum, pasti tidak akan memilih 02. Cuman SDM di Indonesia itu masih banyak yang rendah. Di situ dimanfaatkan sama-sama orang-orang itu. Dan mereka akan menciptakan anggaran dan menaikkan pajak. Nah, itulah dibagikan ke rakyat yang SDM-nya rendah tadi. Dengan mengatakan itu gratis dan itu dari mereka. Dan si SDM rendah tadi percaya. Makanya ayolah tingkatkanlah SDM kita. Jangan rendah terus. Pilihlah yang mempunyai prestasi untuk memajukan negara ini, bukan untuk memajukan hartanya sendiri. Terima kasih. Ayo. Belum jadi presiden udah menyengsarakan rakyat. Ini para centong-centong nasinya berjatuhan belum jadi presiden, baru teriak aja Prabowo. Aduh, memang centong-centong nasi ini membuat geli aja. Untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah.
kemampuan untuk izin state videonya kepada ibu. Bu yang cantik, tolonglah Bu, kalau ngasih pertanyaan itu jangan terlalu teoritis Bu. Jadi kalau ibu bertanya secara teori ataupun penjabarannya terlalu panjang, Pak Prabowo bingung jawabnya Bu. Jadi tolonglah kepada panelis-panelis di saat ada pertemuan ataupun ada audiensi kepada Pak Prabowo, kasih pertanyaan itu yang simpel-simpel aja. Contohnya 1 tambah 1 jadi berapa? 2. Jadi jangan dibikin pertanyaan itu seolah-olah 9 kali 5 kali 7 kali 8 kali berapa, itu terlalu panjang. Jadi tolonglah kepada panelis di setiap audiensi pertanyaannya yang simple, jangan terlalu teoris. Saya kasihan sama Pak Prabowo, jadi menjawabnya kayak tersiksa gitu ya. Tolonglah kepada panelis dimanapun Anda berada ya, kasihanlah Pak Prabowo, cara jawabnya bingung ya. Assalamualaikum, salam akal sehat. Itulah berbagai respon dari netizen terkait dengan perencanaan Prabowo ketika terpilih menjadi presiden, ingin menaikkan gaji pejabat untuk bagaimana agar bisa mengatasi korupsi. Tetapi lagi-lagi hal ini saya sendiri tidak masuk akal dengan apa yang menjadi terobosan Prabowo, yaitu ingin menaikkan gaji pejabat dan juga menaikkan pajak untuk rakyat Indonesia. Saya kira Prabowo cocoknya menjadi presiden pejabat saja, jangan menjadi presiden rakyat, karena sebenarnya tujuan Prabowo ini untuk menjadi presiden, dia hanya ingin mensejahterakan pejabat, sedangkan ingin menyengsarakan rakyat dan bagaimana agar bisa menjadi raja bagi rakyat dan memperbudak rakyat. Saya kira begitu pandangan saya terhadap apa yang dilakukan oleh Prabowo. Semoga dengan adanya video-video ini dan juga statement-statement yang dikeluarkan oleh para netizen menanggapi pernyataan Prabowo soal mengatasi korupsi, rakyat Indonesia yang menyaksikan video ini bisa terbuka mata hatinya kalau memang Prabowo ini jauh dari kata layak untuk dijadikan sebagai pemimpin, dan beliau cocoknya diistirahatkan dan menikmati masa tuanya, beribadah dengan baik agar kelak di akhirat bisa mendapatkan tempat yang baik dan agar dosa-dosa masa lalunya bisa diampuni. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat Widhi TV sudah setia menonton setiap video yang saya up. Semoga sehat selalu, rezekinya dilancarkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.